Apa yang membuat Jungkook cemburu? Anggota BTS mendapat keterus-terangan dengan penggemar. Jungkook melakukan streaming langsung 4 bagian di Weverse, menghabiskan hampir 3 jam berkumpul dengan ARMY. Selama streaming, ketika dia tidak mengikuti lagu atau menyanyikannya, Jungkook melakukan percakapan acak dari hati ke hati dengan pemirsa. Dalam satu percakapan seperti itu, dia mengungkapkan fakta menyenangkan tentang kecemburuannya. Selama live pertama, Jungkook memberitahu pemirsa bahwa dia baru saja kembali dari dokter kulit karena kulitnya sering berjerawat. Meskipun pencahayaannya gelap di kamarnya membuat tidak mungkin untuk melihat jerawat di wajahnya, dia menunjuk ke area pipi dan dagunya, mengatakan bahwa dia telah berjerawat. Kemudian Jungkook dengan santai mengaku bahwa dia cemburu pada orang-orang dengan kulit yang bagus tanpa noda. Penyanyi itu mengungkapkan bahwa dia mencoba untuk berhati-hati dengan diet dan perawatan kulitnya, tapi tidak selalu mungkin untuk waspada. Dia menambahkan bahwa merawat kulitnya bisa menjadi tugas yang merepotkan dan juga cukup mahal. Jadi dia cemburu pada orang yang secara alami punya kulit yang bagus. Selama penampilan publiknya, kulit Jungkook terlihat sempurna di sebagian besar waktu, tapi ada beberapa kejadian di masa lalu ketika kamera menangkap warna kulit alaminya dengan noda yang minimal. Tapi meski begitu, itu hampir tidak mengurangi daya tarik wajahnya yang tampan. Kalau ada, penggemar menganggapnya cukup menyenangkan dulu dan sekarang. Di sisi lain, Jungkook menunjukkan suatu hal yang tidak diketahui orang di Weverse Live-nya. Melalui siaran langsung Weverse yang panjang, Jungkook telah menyajikan saat-saat yang menyenangkan dan momen yang menyenangkan. Dengan begitu banyak perhatian padanya, sang idola tidak bisa tidak memperhatikan kekurangan yang bahkan tidak dipikirkan oleh siapapun. Saat dia menikmati minumannya dan lingkungannya yang santai, Jungkook berkomentar tentang seberapa baik semuanya keluar, bintang dan pakaiannya sangat cocok. Tapi ada satu hal yang mengganggunya. Jungkook berbalik untuk melihat ke belakang dan berkata, tapi yang di belakang itu... Pelanggar pertama adalah salah satu peralatan masak terpercaya milik Jungkook. Dia memanggil penjepitnya. Dia kemudian memanggil mixernya. Jungkook tertawa sambil berkata, apa yang harus aku lakukan? Beberapa hidangan tidak menjadi masalah bagi pemirsa. Fans membuat lelucon tentang tidak ada yang memperhatikan bunga-bunga itu atau buku-buku itu. Beberapa orang dengan sukarela membersihkan piring sendiri di antara lelucon para penggemar dan pencahayaan yang gelap. Jungkook tidak perlu khawatir sama sekali. Tak hanya itu, Jungkook membagikan apa yang ingin dia katakan kepada dirinya yang lebih muda kalau dia bisa kembali ke masa lalu. Pada 14 Maret, magnet Jungkook mengejutkan penggemar lagi dengan beberapa streaming langsung berturut-turut, di mana dia menghabiskan waktu berjam-jam berbicara dengan mereka. Suasana streaming yang santai dipasangkan dengan bagaimana Jungkook cukup nyaman untuk melakukan percakapan acak dengan pemirsa, pasti memberikan sedikit energi kencan di rumah. Selama satu percakapan seperti itu, Jungkook berbicara tentang satu hal yang ingin dia katakan kepada dirinya sendiri kalau dia kembali ke masa lalu. Dan itu adalah belajar bahasa Inggris dan Korea dengan baik. Penyanyi itu dengan santai menyebutkan bahwa dia telah berhenti belajar dengan serius sejak kelas 2 sekolah dasar. Tapi meski kurang tertarik dengan pendidikan formalnya, Jungkook merasa dia tumbuh dengan cukup baik dan bertemu dengan orang-orang baik dalam hidupnya. Tapi kalau dia bisa kembali ke masa lalu, dia akan memarahi dirinya sendiri dan meminta dirinya yang lebih muda untuk belajar bahasa Inggris dan Korea dengan serius. Sepanjang beberapa streaming langsung, beberapa penonton terus meminta Jungkook untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Dia terus-menerus menanyakan penyesalannya karena dia tidak fasih berbahasa. Dia juga dengan setengah bercanda mengatakan bahwa kalau ada guru bahasa Inggris yang sangat baik di antara penontonnya, mereka harus mendaftar ke HYBE dan mengajarinya. Anggota BTS sering mengungkapkan keinginan mereka untuk dapat berkomunikasi dengan penggemar dan berusaha aktif untuk berbicara dalam bahasa Inggris sebanyak yang mereka bisa. Tapi setelah Jungkook dibombardir dengan permintaan untuk berbicara bahasa Inggris, ARMY harus menunjukkan sekali lagi bahwa ada garis yang perlu dihormati penggemar dalam hal ini. Mempelajari bahasa baru harus selalu datang dari preferensi pribadi para anggota dan bukan dari rasa bermasalah dari penggemar berbahasa Inggris. Yang kedua, ARMY bukan hanya penggemar Jimin, mereka adalah teman. Beberapa idola mungkin mengaku mencintai penggemarnya, tapi BTS melakukannya dengan tulus. Bahkan Jungkook punya tato ARMY di tangannya. Jadi tidak mengherankan kalau Jimin mengungkapkan bahwa dia menganggap ARMY lebih dari sekedar penggemar. Dalam wawancara eksklusif dengan Vogue Korea, Jimin berbagi tentang hubungannya dengan ARMY. Dia menggambarkannya sebagai persahabatan selama 10 tahun. Jimin mengatakan, aku telah berteman dengan penggemar ini selama 1 dekade penuh sekarang, bukan rentan waktu yang singkat dengan ukuran apapun.
Karena Jimin dan ARMY sudah berteman begitu lama, dia pikir mereka benar-benar bisa berempati satu sama lain, mereka benar-benar peduli satu sama lain. Jimin mengatakan, mungkin butuh lebih banyak waktu sebelum kita dapat saling memahami sepenuhnya, tapi kita telah bersama cukup lama untuk memahami dan mendukung pikiran, perasaan, dan kebutuhan satu sama lain. Semakin banyak waktu yang aku habiskan untuk memupuk hubungan ini, aku merasa semakin penting menjadi anggota ARMY bagiku. Di sisi lain, Jimin berbagi tentang akhirnya bekerja dengan idolanya Taeyang Big Bang. Siapapun yang mengenal Jimin tahu bahwa dia adalah fanboy lama Taeyang Big Bang. Sejak awal, Jimin selalu memberitahu bahwa Taeyang adalah inspirasi besar baginya. Anggotanya bahkan menggodanya karena sering memainkan wedding dress Taeyang. Suga bahkan membeberkan seberapa besar Jimin menjadi VIP dengan bias Taeyang dalam wawancara dengan Taeyang di Suchuita. Sekarang, dalam wawancara eksklusif Jimin sendiri dengan Korea, dia mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya tentang bekerja dengan Taeyang di single Idola 5. Dalam wawancara, Jimin ditanya tentang idolanya, jadi tentu saja dia berbicara tentang Taeyang. Jimin berbagi bagaimana dia mengagumi Taeyang sejak dia masih kecil, jadi bekerja sama sangat erat adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Jimin mengatakan, aku punya kesempatan untuk tampil di Five, single baru Taeyang Songbandnim yang aku kagumi sejak masih kecil. Ada pepatah populer, jangan pernah bertemu pahlawanmu, karena mereka mungkin tidak sehebat yang kamu bayangkan. Dalam kasus Jimin, itu jauh dari kasus, dia mengungkapkan Taeyang bahkan lebih keren. Jimin mengatakan, kolaborasi ini mempertemukan kami untuk pertama kalinya, dan aku senang mengetahui bahwa idolaku ternyata lebih keren dari aku bayangkan. Aku ingin mengikuti jejaknya, kata Jimin. Saat Jimin bersiap untuk melakukan debut solonya, Taeyang terus menjadi inspirasi. Tapi dia tidak meminta saran khusus, tapi dia berharap untuk memainkan album Face untuk idolanya setelah selesai. Jimin mengatakan, kolaborasi ini juga memberiku kesempatan untuk merenungkan album solo yang sedang kukerjakan saat itu. Tidak, aku tidak meminta saran dari Taeyang tentang albumku, aku lebih suka hanya memainkannya setelah selesai, kata Jimin. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.